Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 40. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Baiklah, aku akan meminta Fama untuk mengulurkan tangan. Hai Bodong juga menghela nafas lega, ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah memikul tanggung jawab untuk menangani cara ini. Selama mereka menyingkirkan Gu He, mereka akan dapat menyebabkan Mystic Cloud Sekte kehilangan banyak bantuan. Aku akan menyerahkan masalah menghubungi yang lain pada Hai Tua. Selain itu, tolong bantu saya mengatur agar orang-orang ini dapat beristirahat dengan baik. Mereka belum mendapatkan istirahat yang damai, selama perjalanan panjang ini dari wilayah sudut hitam. Xiao Yan berdiri dan menunjuk ke arah Lin Yan dan yang lainnya, saat dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong. Hehe. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tentu saja, klan primer kami harus menerima tamu terhormat, yang telah datang dengan baik. Old Hai tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan tersenyum, mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Ding dan tiba-tiba berkata, saya pikir saya mungkin harus pergi dan bertemu dengan anggota klan dari klan Xiao. Ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Tetua pertama menginstruksikan Anda untuk menjadi kepala klan sebelum dia meninggal. Anggota klan telah menunggu 2 tahun sampai kamu kembali. Xiao Ding menganggukkan kepalanya sedikit saat dia perlahan berbicara. Xiao Yan diam. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan tenang. Tidak peduli apa, darah klannya mengalir di tulangnya. Oleh karena itu, membiarkan klan ini makmur adalah tanggung jawab yang tidak bisa dia singkirkan. Mungkin ini juga harapan ayahnya. Xiao Yan dan Xiao Li mendorong Xiao Ding saat mereka diam-diam menyelinap keluar dari klan primer. Setelah itu, mereka berbelok ke jalan di dalam ibu kota, mengikuti jalan, dan perlahan menuju ke arah tertentu. Pertarungan hebat yang menggetarkan jiwa sebelumnya, sedang dibahas dengan hangat oleh seluruh ibu kota pada saat ini. Beberapa orang sangat bersemangat sehingga mereka menari dengan wajah memerah, membual kepada orang yang lewat tentang bagaimana mereka telah menonton acara dari dekat sebelumnya. Namun, orang-orang yang tertarik dengan pertempuran yang memukau ini, tidak menemukan bahwa karakter utama dari cerita tersebut berjalan dengan tenang melewati mereka. Mereka mendorong Xiao Ding dan berbelok ke beberapa jalan berbeda, sebelum kebisingan di belakang mereka berangsur-angsur berkurang. Jumlah rumah mewah di sekitar juga semakin berkurang. Jelas, mereka sedang menuju ke daerah kota yang agak terpencil. Mereka sekali lagi berubah menjadi jalan yang tidak rata, dan kompleks yang agak tua dan rusak muncul di depan mata Xiao Yan. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa tawa anak-anak yang dikirim dari kompleks. Ini di sini. Untuk menghindari pencarian di Mystic Cloud Sekte tahun-tahun ini, kami hanya bisa bersembunyi di tempat-tempat terpencil meski dilindungi klan primer. Xiao Ding tersenyum dan berkata sambil melihat ke kompleks besar. Xiao Yan mengangguk sedikit sementara Xiao Li dengan cepat berjalan ke depan, dan mendorong pintu ke kompleks terbuka. Beberapa anak sedang bermain-main di dalam kompleks kumuh itu. Tawa berulang kali dipancarkan. Pada saat ini, ada lebih dari 10 pria berpakaian biasa di dalam kompleks. Orang-orang ini membawa senjata di punggung mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan sangat berhati-hati. Kehidupan seorang pengungsi beberapa tahun ini, menyebabkan anggota klan Xiao tidak lagi memiliki aura yang kaya dan santai. Justru ada tambahan ketajaman. Pintu kompleks yang tiba-tiba terbuka, juga langsung menarik perhatian orang-orang ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Sosok manusia melintas dan meraih anak-anak yang berlarian, dan menempatkan mereka di belakang. Setelah itu, mereka menarik senjata mereka yang bersinar dari punggung mereka, dan mengarahkan mereka ke bagian luar kompleks. Haha, tidak perlu cemas. Tawa yang akrab itu membuat mereka semua rileks saat semua orang menjadi cemas. Setelah itu, banyak tatapan menyapu ke arah 3 sosok manusia di pintu masuk. Xiao Yan mendorong Xiao Ding dan perlahan memasuki kompleks kumuh ini. Tatapannya menyapu wajah yang agak familiar. Orang-orang ini memiliki hubungan darah dengannya. Semuanya, lihat siapa yang kembali. Xiao Ding memandang semua orang dan tertawa. Semua anggota klan tercengang saat mendengar ini. Tatapan mereka segera beralih ke pemuda berjubah hitam di belakangnya. Semua orang kaget saat melihat wajah muda itu. Beberapa waktu kemudian, gelombang kegembiraan liar tiba-tiba meletus di dalam kompleks. Itu Tuan Muda Xiao Yan. Benar-benar Tuan Muda Xiao Yan. Dia benar-benar kembali. Haha, akhirnya ada harapan untuk klan Xiao. Cepat, pergi dan tangkap tetua ketiga dan yang lainnya. Xiao Yan memandangi anggota klan Xiao yang sebenarnya agak bingung, karena kegembiraan liar yang tiba-tiba meletus. Dia bertukar tatapan dengan Xiao Li di sisinya dan senyum hangat muncul di wajah mereka.
Setelah keluar berkeliaran dan mendapatkan pengalaman selama bertahun-tahun, dia akhirnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke rumah setelah mencapai tempat ini. Pintu rumah di dalam kompleks dengan tergesa-gesa dibuka, sementara semua orang berteriak kegirangan. Seorang lelaki tua segera berjalan keluar dengan langkah kaki yang cemas. Setelah itu, pandangannya dengan cepat tertuju pada pria muda berjubah hitam di dalam kompleks. Dia melihat ke wajah yang dikenalnya dan tetua ketiga, yang sifat pemarahnya telah diperhalus selama bertahun-tahun ini, tidak dapat menahan air matanya agar tidak mengalir keluar. Mereka akhirnya bertahan sampai hari ini. Tetua ketiga, kamu telah menderita selama tahun-tahun ini. Xiao Yan juga menghela nafas lembut saat melihat wajah air mata tetua ketiga dilanda. Dia maju selangkah dan berbisik. Tidak sulit, tidak sulit. Tuan muda pasti menderita lebih dari kita setelah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Tetua ketiga mengusap air matanya dan menjawab. Anggota klan Xiao di sekitarnya juga tidak bisa mengendalikan mata mereka. Mereka menjadi merah ketika mereka melihat penatua ketiga yang emosional. Meskipun klan Xiao tidak dianggap sebagai klan terkenal dan hebat saat itu, mereka masih memiliki posisi yang cukup bagus di dalam kota Wutan. Sayangnya, dalam beberapa tahun yang singkat, klan tersebut dengan cepat menurun. Mereka yang semula sudah merasa cukup untuk hidup nyaman, sudah mengungsi kemana-mana, selalu khawatir tragedi yang terjadi suatu malam akan terulang kembali. Aku akan membiarkan Misty Cloud Sekte membayar kembali berkali-kali lipat lebih banyak dari hutang mereka pada klan Xiao kita. Xiao Yan dengan lembut menepuk bahu tetua ketiga dan berbicara dengan suara yang lembut dan dalam. Suaranya mengandung amarah dan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Dia memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dia hilangkan agar Xiao Yan berakhir dengan cara ini. Hehe, tuan muda kecil benar-benar mampu. Kepala klan benar-benar memperhatikan orang. Dia jauh lebih baik dari kita, 3 orang tua yang tidak akan mati. Saat itu tetua pertama dan kedua telah mengatakan kepada saya, untuk meminta maaf atas tindakan bodoh kami terhadap tuan muda kecil saat itu sebelum mereka meninggal. Tetua ketiga tertawa tetapi suaranya agak serak. Xiao Yan mengatupkan bibirnya erat-erat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi, merasakan hidungnya menjadi agak masam dalam suasana khusyuk dan sunyi ini. Jika ayahnya kembali dan melihat bahwa klan Xiao telah berubah menjadi bentuk ini, kemungkinan ayahnya akan sangat kecewa padanya bukan? Tetua ketiga, Anda seharusnya tidak menyebutkan hal-hal itu saat itu di masa depan. Kita semua memiliki darah yang sama. Di masa depan, tujuan kita adalah membalas dendam dan merevitalisasi klan Xiao. Xiao Yan mengusap hidungnya dan berbicara dengan lembut. Hehe, kami tidak akan membicarakannya, kami tidak akan membicarakannya. Menurut instruksi yang diberikan tetua pertama dan kedua sebelum mereka meninggal, tuan muda kecil adalah kepala klan Xiao saat ini. Setiap anggota klan akan mematuhi perintah Anda. Aku yang dulu bisa membantu menegakkan aturan klan bagi siapa saja yang menolak menerimanya. Tatapan tetua ketiga tiba-tiba menjadi tegas ketika dia berbicara sampai saat ini. Suaranya serius. Saya pikir kakak laki-laki itu lebih cocok untuk posisi kepala klan ini. Xiao Yan buru-buru berbicara saat mendengar ini. Kakak ketiga, kamu seharusnya tidak menolak lebih lama lagi. Ini adalah kata-kata terakhir dari sesepuh pertama dan kedua dan itu tidak dapat diubah. Selain itu, hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk memimpin klan Xiao menjadi makmur sekali lagi. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Itu benar, saudara ketiga, kamu adalah satu-satunya yang dapat mengambil posisi kepala klan. Tenang, kakak dan aku akan membantumu. Xiao Li juga tertawa. Mendengar dorongan dari keduanya dan melihat banyak tatapan sungguh-sungguh dari anggota klan sekitarnya, Xiao Yan hanya bisa menghentikan penghindaran tak berguna dan berkata, kalau begitu, aku akan menjaga posisi kepala klan-klan Xiao ini untuk sekarang. Kami akan membahas tentang siapa yang paling cocok di masa depan. Anggota klan di sekitarnya segera mengeluarkan gelombang sorak-sorai, ketika mereka melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya setuju. Mereka memiliki kepercayaan yang tidak diketahui terhadap Xiao Yan. Selain itu, dengan apa yang mereka sadari dalam pertempuran besar di langit sebelumnya, mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun pada kekuatan yang pertama. Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Xiao Yan, klan Xiao pasti akan menjadi lebih kuat daripada di masa lalu. Xiao Yan menekan tangannya di udara ilusi dan menekan sorakan itu. Matanya melihat sekeliling saat dia bertanya, berapa banyak anggota klan yang tersisa di klan Xiao? Seperti apa kekuatan mereka? Masih ada 208 orang. Jika kita menyingkirkan wanita dan anak-anak, yang tidak memiliki kemampuan bertarung, kita masih memiliki sekitar 140 orang. Kebanyakan dari mereka adalah dari kelas Douze atau Douci.
Bahkan saya hanya seorang bintang 4 Dowling, kata tetua ketiga. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat mendengar ini. Di masa lalu, klan Xiao tidak memiliki metode Qi dan teknik Dou yang kuat, juga tidak memiliki bantuan pil obat yang bagus. Wajar jika pelatihan mereka cukup lambat. Kekuatan semacam ini memang tidak layak disebutkan di depan Mystic Cloud Sect. Tempat ini sepertinya tidak memiliki lebih dari 200 orang. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan bertanya-tanya dengan suara keras. Kami diam-diam telah membentuk kelompok tentara bayaran, yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan membantu melatih anggota klan. Makanya, kebanyakan dari mereka biasanya terpencar-pencar tentang menyelesaikan tugasnya. Tetua ketiga buru-buru menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menoleh ke Xiao Li dan berkata, "Kakak kedua, aku akan menyerahkan pelatihan anggota klan padamu. Anda dapat mengajukan permintaan apapun kepada saya. Selain itu, ubah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik. Klan Xiao tidak perlu lagi bersembunyi dan berlama-lama untuk bertahan hidup di masa depan." Iya, tidak masalah. Namun, metode pelatihan saya bukanlah sesuatu yang orang biasa dapat tahan. Saya ingin tahu apakah ada yang takut. Xiao Li menganggukkan kepalanya dan segera menyapu pandangannya ke anggota klan saat dia berbicara dengan cara yang serius. Tuan muda Xiao Li, anakku meninggal di tangan Mystic Cloud Sect. Anda memberitahu saya, apa yang saya takuti untuk mendapatkan kekuatan. Anda bisa melatih kami sampai mati. Mereka yang mati, karena mereka tidak dapat menahannya pantas mendapatkannya. Cukup banyak dari pria dengan wajah bersemangat dalam klan Xiao meraung kegirangan, begitu kata-kata Xiao Li terdengar. Xiao Li mengangguk sedikit. Dia merasa cukup puas dengan nyali para anggota klan Xiao. Seseorang bisa berlatih jika tidak memiliki kekuatan. Jika seseorang bahkan tidak punya nyali, dia hanya akan menjadi lemah tidak peduli bagaimana dia dilatih. Saat ini, klan Xiao membutuhkan orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawa untuk bertarung dan bukan yang lemah. Kakak kedua, kamu juga harus mengirim beberapa anggota gerbang Xiao ke kota. Saat ini, klan Xiao memang membutuhkan perlindungan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan Xiao Li. Iya, serahkan masalah klan Xiao kepada kakakmu dan aku. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bersiap untuk berurusan dengan Mystic Cloud Sect. Ini adalah hal terpenting yang perlu kita lakukan. Jika kita bisa mengalahkan Mystic Cloud Sect, reputasi klan Xiao pasti akan melambung tinggi. Jika kita harus dikalahkan, kita benar-benar tidak dapat ditebus. Xiao Li mengangguk, menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Tenang, serahkan Mystic Cloud Sect padaku. Aku akan membuat mereka membayar hutang darah mereka kepada klan Xiao kita berkali-kali lipat. Tentu saja, ada juga hilangnya ayah, aku akan meminta mereka membayar harga untuk semua ini, harga yang lebih buruk dari kematian. Kamu saat ini adalah pilar yang menopang seluruh klan Xiao. Selama Anda tetap berdiri, klan Xiao akan berdiri dengan bangga. Oleh karena itu, Anda harus sangat berhati-hati saat bertindak." Xiao Li dengan lembut berkata. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menempatkan pengingat Xiao Ding di dalam hatinya, sebelum mengangkat matanya dan perlahan menyapunya. Anggota klan saat ini tidak lagi berhati-hati dan cemas seperti sebelumnya. Semacam harapan dan kepercayaan diri yang tidak biasa memenuhi wajah mereka. Asal mula kepercayaan ini berasal darinya. Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi merasakan bahwa beban berat di bahunya benar-benar berat. "Ayah, yakinlah bahwa aku akan membiarkan klan Xiao sekali lagi kembali ke puncak di tanganku. Pasti, pasti." Serangan Mystic Cloud Sekte pada klan primer, akhirnya berakhir dengan mereka menderita kerugian besar. Sama seperti semua orang berpikir bahwa faksi terkuat di dalam Kekaisaran Magia akan meledak menjadi kemarahan seperti petir, yang pertama tiba-tiba turun ke dalam keheningan yang tidak biasa. Tindakan aneh semacam ini menyebabkan banyak orang benar-benar bingung. Xiao Yan dan yang lainnya mungkin juga merasa terkejut dengan kesunyian Mystic Cloud Sekte yang tidak biasa ini, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Karena pihak lain ingin memberi mereka waktu untuk melakukan kontak dengan faksi lain, mereka akan melakukan seperti yang diinginkan pihak lain. Hai Bodong juga telah menunjukkan efektivitas yang luar biasa selama periode waktu ini. Dalam hari yang singkat, dia sudah melakukan kontak dengan beberapa faksi besar yang tersisa di ibu kota. Dengan kembalinya Xiao Yan yang kuat, dan tampilan kekuatannya yang mengejutkan di depan banyak orang hari itu, secara alami tidak ada satu faksi yang berani dengan mudah mengabaikan saran Hai Bodong saat ini. Oleh karena itu, pekerjaan menghubungi sangat mudah. Tempat pertemuan di mana mereka akan membahas masalah terletak di Asosiasi Alkemis, yang telah mempertahankan posisi netral di dalam Kekaisaran Jiama. Menjadi tempat yang telah mengumpulkan lebih dari setengah alkemis di dalam Kekaisaran,
kemampuan pengumpulan yang dimiliki asosiasi alkemis dalam Kekaisaran Jiama secara alami jauh dari biasa. Meskipun kemampuan penyulingan obat ketua Fama sedikit lebih rendah dari pil King Guhe, dia jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan yang terakhir dalam hal senioritas. Oleh karena itu, bahkan Guhe harus sedikit sopan di depan Fama. Karena ini, menemukan tempat pertemuan di asosiasi alkemis sama sekali tidak tepat. Xiao Yan secara tidak sengaja bertemu dengan Hai Bodong dan Ya Fei, yang hendak pergi saat dia tiba di klan primer di pagi hari. Hihi, anak kecil. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan. Dia baru saja akan menyambut yang terakhir, ketika dia melihat wajah cantik yang mengandung perasaan menyihir di belakang Xiao Yan. Wajahnya berkedut sedikit saat dia terbatuk-batuk dan berkata, aku baru saja akan mengirim seseorang untuk mencarimu. Saya sudah melakukan kontak dengan keluarga kekaisaran, klanmu, dan klan Nalan untuk bertemu di asosiasi alkemis hari ini untuk membahas beberapa masalah kolaborasi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menepuk kepala Ziyan yang melihat sekeliling dari sisinya. Karena dia khawatir gadis kecil ini akan diculik oleh Medusa, untuk pergi dan mencuri bahan obat orang lain, dia hanya bisa membawanya ke sisinya. Namun, dia agak terdiam menghadapi Medusa yang mengikutinya. Sepertinya wanita ini memiliki ketertarikan yang besar pada Ziyan. Xiao Yan, ini, Ya Fei, yang wajahnya cantik dengan senyum lembut juga terkejut, saat melihat Medusa mengikuti dari dekat Xiao Yan. Dia langsung tersenyum dan bertanya tanpa mengungkapkan apapun. Seorang teman, Anda bisa memanggilnya Kailin. Xiao Yan tampaknya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, di bawah fokus mata bunga persik berair Ya Fei. Makanya, dia hanya bisa menjawab dengan samar. Jadi ini Nona Kailin. Ya Fei mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengamati wajah Medusa yang indah dan tanpa celah, yang bahkan membuatnya merasa ingin berteriak keras. Dia tersenyum dan berkata, Nona Kailin memang cantik. Tidak heran Anda mengikuti di samping Xiao Yan. Di samping, Xiao Yan langsung terkejut saat mendengar kata-kata Ya Fei. Kata-kata ini diucapkan seolah-olah dia menginginkan kecantikan orang lain. Mengapa Ya Fei Jie ini sedikit berbeda hari ini, dibandingkan dengan kemarin? Apakah dia cemburu? Xiao Yan diam-diam merenung di dalam hatinya. Sebagai seorang pria, mungkin sulit bagi Xiao Yan untuk merasakan beberapa pemikiran seorang wanita. Namun, Medusa berhasil merasakan sedikit permusuhan dan kehati-hatian dalam nada wanita di depannya, yang juga memiliki penampilan dan sikap yang sangat luar biasa. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit dan matanya yang malas menyapu Xiao Yan dan Ya Fei. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa wanita cantik di depannya ini memiliki perasaan khusus terhadap Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Medusa tanpa sadar mengerutkan alisnya saat memikirkan hal ini. Emosi yang tidak diketahui muncul di hatinya. Emosi semacam ini menyebabkan dia merasa agak frustrasi. Oleh karena itu, wajahnya yang cantik menoleh ke Xiao Yan dan nadanya berubah menjadi lebih dingin. Mengapa kita menunda percakapan di sini daripada melakukan hal-hal serius? Xiao Yan juga kaget saat melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi dingin. Tatapannya segera menyapu wajah Ya Fei dan kemudian wajahnya. Hatinya merasa bingung. Mengapa kedua wanita itu tidak normal hari ini? Batuk. Hai Bodong di sampingnya adalah orang yang sangat berpengalaman di masa tuanya. Dia berhasil melihat suasana yang agak tidak bersahabat antara Ya Fei dan Medusa sekilas dan segera mengeluarkan batuk kering saat dia buru-buru menarik Ya Fei ke belakangnya. Jika ular betina yang ganas dan cantik ini tiba-tiba menyerang, Ya Fei kemungkinan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun mengingat kekuatannya. Ya Fei, semua rumah lelang klan akan dibuka lagi hari ini. Masalah ini juga merepotkan. Anda harus bergegas untuk mengarahkan dan menyelesaikannya. Kelompok Xiao Yan dan aku masih harus bergegas ke asosiasi alkemis. Meskipun Ya Fei agak tidak mau, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar perintah Hai Bodong. Namun, tepat sebelum dia pergi, dia perlahan berjalan di depan Xiao Yan dan mengulurkan tangan halus seputih salju yang seperti batu giok, untuk dengan lembut membantunya meratakan jubahnya yang agak berantakan. Dia dengan lembut berkata, anak kecil, jangan impulsif dalam pertemuan ini. Setiap orang yang bisa Anda ikat adalah satu orang ekstra untuk Anda gunakan. Akan bagus juga jika mereka akhirnya menjadi korban. Sekarang, kamu tidak hanya membawa nasib klan Xiao, tapi kamu juga berhutang janji padaku. Sebaiknya kau tidak melupakannya begitu saja. Xiao Yan mengendus aroma samar yang ditransmisikan dari depannya, dan merasakan perasaan lembut yang dibawa saat tangan putih salju lembut Ya Fei menyentuhnya.
Hatinya tergerak sedikit saat dia memperlihatkan gigi putih cerahnya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja saya tidak akan melupakannya. Tepat sebelum saya pergi saat itu, saya telah mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda, bahkan jika Ya Fei Jie ingin menjadi ratu di masa depan. Ya Fei tersenyum sambil menutup mulutnya dan tertawa penuh kasih, saya tidak tertarik menjadi seorang ratu. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka berdua saling menggoda. Dia bisa merasakan bahwa wajah Medusa di belakang Xiao Yan menjadi semakin dingin. Baiklah, aku akan pergi dulu. Kalian semua harus cepat ke asosiasi alkemis. Jaringan informasi saya telah mengamati Mystic Cloud Sect baru-baru ini. Saya akan memberitahu Anda jika ada berita. Ya Fei menepuk kepala Xiao Yan dengan lembut dan berhenti berlama-lama. Ketika dia membalikkan tubuhnya, tatapannya samar-samar menatap Medusa. Bibirnya yang ramping dan merah terangkat sedikit, merasakan sedikit kegembiraan. Xiao Yan melihat sosoknya yang memikat bergoyang saat perlahan menghilang dari pandangannya. Baru setelah itu dia menoleh ke Medusa, tersenyum, dan berkata, ayo pergi. Jika kamu belum cukup melihat, kamu bisa mengikutinya dan terus menonton. Medusa melirik Xiao Yan sambil tertawa dingin. Dia segera berbalik dan menuju keluar manor. Wanita ini kenapa dia bersikap sangat aneh hari ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat melihat punggung Medusa dan berbicara dengan cara yang agak tertegun. Dia cemburu. Semua wanita seperti itu. Hai Bodong di sampingnya tertawa dan segera mengangkat ibu jarinya ke arah Xiao Yan. Anak kecil, kamu sangat baik. Anda benar-benar berhasil menjinakkan ular betina cantik ini, yang namanya membuat takut seluruh kekaisaran Jiama saat itu. 1 kata, impresif. 2 kata, sangat kuat. 3 kata, sangat-sangat kuat. Lelucon yang dingin, cemburu. Xiao Yan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Medusa bisa memiliki emosi seperti itu. Apalagi jinak, lupakan saja. Siapa yang tahu jika dia akan segera berbalik bermusuhan, setelah perjanjian 1 tahun dan membunuhnya. Lebih baik menghindari main-main dengan wanita seperti ini. Gadis kecil ini sepertinya sedikit berbeda. Dalam hal apa dia berbeda? Mengapa saya merasa... Hai Bodong tiba-tiba menghentikan pandangannya pada gadis kecil berpakaian putih yang memegang tangan Xiao Yan dan berbicara dengan terkejut. Dia menemukan bahwa terlepas dari kekuatannya, gadis kecil ini sebenarnya memberinya perasaan sulit untuk dilihat. Perasaan seperti ini menyebabkan dia berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Orang tua, jangan sembarangan melihat. Jika tidak, saya akan meminta Kailin Jie untuk memukul Anda. Orang tua mesum, pergi dan mati. Ziyan agak tidak senang saat tatapan Hai Bodong menyapu dirinya. Dia meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan cara yang nakal. Xiao Yan tersenyum dan menepuk kepala Ziyan. Dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong, kamu seharusnya tidak meremehkan Ziyan. Hampir tidak ada orang di kelas Do Huang yang cocok untuknya. Bahkan beberapa Do Huang tidak akan merasa nyaman setelah melakukan kontak dengan pukulannya. Kejutan melintas di mata Hai Bodong ketika dia mendengar kata-kata ini. Gadis kecil ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi keterkejutan di wajah Hai Bodong. Dia tidak menjelaskan asal-usul Ziyan secara rinci, dengan jelas memahami bahwa potensi Ziyan sangat luar biasa. Begitu dia berhasil menyempurnakan pil transformasi tubuh di masa depan, kemungkinan kekuatannya tidak akan kalah dari Medusa, terlebih lagi, kekuatan tak biasa yang menakutkan dari miliknya, adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Xiao Yan. Bisa diprediksi bahwa di masa depan, Ziyan akan sangat membantu Xiao Yan. Meskipun hari ini akan menjadi agak jauh. Ayo pergi ke asosiasi alkemis. Xiao Yan mengulurkan pinggangnya yang malas, dan tidak terus terlibat dalam topik ini. Tatapannya beralih ke tempat di mana asosiasi alkemis berada dan tertawa kecil, ayo pergi dan lihat wajah-wajah lama yang sudah dikenal itu. Saya ingin tahu apakah setelah 3 tahun, saya akan memiliki perasaan orang-orang yang berbeda meskipun lingkungannya sama. Seorang dadosi kecil saat itu, telah menjadi eksistensi tertinggi yang dapat dengan mudah membunuh elit Do Huangs. Bukankah ini perasaan orang-orang yang berbeda meskipun lingkungan sekitarnya sama? Misalnya, orang tua Jia Xingtian itu, dia masih bertahan di puncak kelas Do Huang setelah 3 tahun. Namun Anda telah sepenuhnya berubah. Hai Bodong tertawa. Karenanya, saat kamu bertemu mereka kali ini, ekspresi orang-orang ini pasti akan lebih menarik dibandingkan 3 tahun lalu. Xiao Yan tersenyum tipis saat mendengar nada sombong dalam suara Hai Bodong. Dia menarik Ziyan, berbalik dan keluar dari klan primer. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke arah asosiasi alkemis. Keluarga kekaisaran,
Asosiasi Alkemis, klanmu dan klan Nalan. Kami benar-benar telah berpisah untuk waktu yang lama. Aku ingin tahu apakah kalian semua masih ingat nama Xiao Yan selama 3 tahun ini. Xiao Yan melewati banyak jalan, sebelum kelompoknya muncul di depan pintu masuk Asosiasi Alkemis setengah jam kemudian. Dia melihat ke pintu akrab Asosiasi Alkemis dan perlahan menghela nafas sambil bergumam di dalam hatinya. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 40. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin.